Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia perpajakan. Dan lebih spesifik lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak penghasilan. Kita tahu pajak merupakan salah satu unsur yang teramat penting di dalam proses penyelenggaraan dan pembiayaan dari suatu organisasi yang bernama negara. Dan salah satu unsur pajak tersebut adalah pajak penghasilan. Kita tahu bahwa pajak penghasilan ini merupakan pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Dan manakala kita berbicara tentang pajak penghasilan ataupun PPh ini, kalau kita berbicara tentang pajak penghasilan utamanya di negara kita, yaitu di negara Indonesia, maka pajak penghasilan ini ada beberapa jenis yang perlu untuk kita pahami bersama, yang mana jenis-jenis dari pajak penghasilan tersebut. Yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 15 ini merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, kemudian pelayaran dalam negeri, kemudian pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing. Subjek pajak dalam pasal 15 pajak penghasilan ini biasanya perusahaan pelayaran dan penerbangan yang ada di dalam negeri serta kantor perwakilan dagang atau KPD di Indonesia yang belum memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan pemerintah Indonesia, serta perusahaan yang melaksanakan kegiatan dalam hal perdagangan maklon internasional. Ini adalah pajak penghasilan pasal 15. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 19. Pajak penghasilan pasal 19 ini merupakan pajak
pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika diukur kembali terdapat selisih keuntungan dan atau harga beli untuk saat ini yang jauh lebih murah dibandingkan dengan nilai pasarannya. Adapun dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 19 ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP yang mana telah mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada suatu penghasilan yang berasal dari wajib pajak pribadi dan atau badan. Penghasilan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah pajak penghasilan pasal 19. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Di mana pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan baik yang tetap dan teratur setiap bulannya yang diterima oleh pegawai seperti halnya gaji dan tunjangan, serta penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti halnya honor kegiatan, kemudian ada honor narasumber dan sebagainya. Itu adalah pajak penghasilan ataupun PPh pasal 21. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu pajak penghasilan ataupun PPh pasal 22. Pajak penghasilan ataupun PPh pasal 22 ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mana menyatakan bahwa pajak penghasilan ataupun PPh pasal 22 ini adalah bentuk pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang di pasar internasional yang memperjualbelikan barang-barang mewah. Pajak penghasilan pasal 22 ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah,
maupun swasta yang mereka melakukan kegiatan perdagangan ekspor, kegiatan impor, dan juga kegiatan reimpor. Ini adalah pajak penghasilan pasal 22. Lantas selanjutnya yang kelima, yaitu pajak penghasilan ataupun PPh pasal 23. Untuk pasal 23 dari pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, ataupun hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan terkait dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Yang mana bentuk usaha tetap ini sering disebut dengan istilah BUT. Ini adalah yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu pajak penghasilan ataupun PPh pasal 25. Di mana untuk pajak penghasilan pasal 25 ini merupakan pembayaran pajak atas penghasilan yang membayar secara angsuran setiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban bagi wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutangnya dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Ini adalah untuk pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu PPh ataupun pajak penghasilan pasal 26. Untuk pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dengan mengirimkannya selain bentuk usaha
tetap ataupun BUT yang ada di Indonesia. Ini adalah PPh ataupun pajak penghasilan pasal 26. Kemudian yang kedelapan, yaitu pajak penghasilan ataupun PPh pasal 29. Yang mana untuk pajak penghasilan pasal 29 ini merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang dikurangi dengan kredit PPh yang meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Dan pasal 25 dari PPh dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak penghasilan ataupun PPh 29 ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Sementara itu, objek pajak dari PPh ataupun pajak penghasilan 29 adalah penghasilan yang kurang bayar pajak dari SPT tahunan wajib pajak pribadi dan badan yang bersangkutan. Itu adalah pajak penghasilan ataupun PPh pasal 29. Selanjutnya yang ke-9, yaitu pajak penghasilan ataupun PPh pasal 4 ayat 2 atau lebih sering dikenal dengan PPh ataupun pajak penghasilan final. Pajak yang dimaksud di dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ataupun PPh final ini merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya ini bersifat final. Istilah final yang dimaksud di dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini mengandung arti bahwa pemotongan pajaknya itu hanya sekali dalam suatu masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kepastian, dan pengenaan pajak yang tepat waktu serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, kemudian bunga simpanan yang membuka koperasi, ada juga hadiah
undian, transaksi saham, maupun sekuritas-sekuritas lainnya. Demikianlah pembahasan kita tentang jenis-jenis pajak penghasilan yang berlaku di negara kita, Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi lebih bermakna lagi manakala kita memahami sekaligus mentaati berbagai jenis pajak penghasilan tadi manakala kita masuk sebagai subjek maupun objek pajak yang telah ditentukan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa share.